2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Rizky Abdillah dan saya di sini ditemani oleh tiga teman saya, Hilmi, Zafran Mufli, Hafiz Geri Al-Asyam, dan Azharatul Jannah. Di sini kami berempat ingin mempresentasikan pembuatan program animasi 3 dimensi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pertama adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pembuatan program ini untuk membuat objek 3 dimensi berupa bangun ruang yang dapat berputar dan bergerak, mengembangkan codingan yang sudah ada dengan melakukan penambahan dan pengubahan pada coding sebelumnya, dan menambahkan pemahaman akan materi OpenGL serta memahami setiap code program. Landasan teori. OpenGL adalah sebuah program aplikasi interface yang digunakan untuk mendefinisikan komputer grafis 2D dan 3D. Program lintas platform API ini umumnya dianggap ketetapan standar dalam industri komputer dalam interaksi dengan komputer grafis 2D dan juga telah menjadi alat yang biasa untuk digunakan dengan grafis 3D. Singkatnya, Open Graphic Library (OpenGL) menghilangkan kebutuhan untuk pemrograman untuk menulis ulang bagian grafis dari sistem operasi setiap kali sebuah bisnis akan di-upgrade ke versi baru dari sistem. Fungsi dasar dari OpenGL adalah untuk mengeluarkan koleksi perintah khusus atau executable ke sistem operasi. Dengan demikian, program ini bekerja dengan perangkat keras grafis yang ada pada hard drive atau sumber tertentu lainnya. Setiap perintah dirancang untuk melakukan tindakan tertentu atau memulai efek khusus tertentu yang terkait dengan grafis. Ya, selanjutnya sintak perintah OpenGL. Sintak perintah OpenGL mengikuti aturan penulisan dan library di mana fungsi tersebut berasal. Format penulisan fungsi OpenGL adalah dalam kurung awalan library, tutup kurung, ada dalam kurung perintah, tutup kurung, dalam kurung opsional jumlah argumen, tutup kurung, opsional tipe argumen. Semua perintah OpenGL menggunakan awalan GL diikuti dengan huruf kapital pada setiap kata membentuk nama perintah dalam kurung sebagai contoh GL clear color. Untuk mendefinisikan konstanta diawali dengan GL dengan menggunakan huruf kapital dan garis bawah untuk memisahkan kata seperti GL underscore poly underscore stipple. Terkadang beberapa huruf dan angka ditambahkan pada akhir perintah seperti 3F pada GL vertex 3F. Dalam hal ini, angka 3 menunjukkan berapa banyak argumen yang harus ada pada perintah tersebut, dan akhiran huruf F menunjukkan jenis datanya yaitu floating. Sebagai contoh, pada dua perintah berikut ini, GL vertex 3i dalam kurung 1,0, min 2 tutup kurung titik koma, atau GL vertex 3f dalam kurung 1,0,0,0, min 2 titik 0 tutup kurung titik koma adalah sama, yaitu meletakkan titik di layar pada koordinat x 1, y sama dengan 0, z sama dengan min 2. Perbedaannya yaitu pada perintah pertama menspesifikasikan titik dengan tipe data integer 32 bit, sedangkan yang kedua dengan tipe data single precision floating point
Beberapa perintah OpenGL menambahkan perintah huruf akhir yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menggunakan pointer ke array atau vektor. Di bawah ini contoh perbedaannya. Float color underscore array dalam kurung sama dengan dalam kurung 1.0, 0.0,0 tutup kurung atau GL color 3F dalam kurung 1.0,0.0,0 tutup kurung titik koma GL color 3F V dalam kurung color underscore array titik koma. Ya, lanjut. Ya, OpenGL menyediakan set perintah untuk menggambar dan semua penggambaran yang lebih tinggi tingkatnya harus dilakukan dengan mengambil fungsi dasar dari perintah ini. Maka dari itu, dapat dibuat library untuk itu sendiri di atas program OpenGL yang mempermudah pemrograman lebih lanjut. Fungsi asli dari OpenGL sendiri selalu diawali dengan GL yang terdapat pada library OpenGL 32 dan lain-lain, dan file header gl.h. Sedangkan beberapa library yang telah ditulis untuk menyediakan fungsi-fungsi tambahan pada OpenGL adalah yang pertama, OpenGL Utility Library atau GLUE, yang di dalamnya terdapat sejumlah rutin yang menggunakan level bawah dari perintah OpenGL. Rutin-rutin ini mempunyai awalan GLUE. Library ini digunakan sebagai bagian dari implementasi OpenGL. Yang kedua, OpenGL Extension untuk X Windows yang menyediakan fungsi untuk menciptakan OpenGL Context dan mengasosiasikan dengan mesin yang menggunakan X Windows. Rutin-rutin ini mempunyai awalan GLX. Lalu yang ketiga, auxiliary atau aux library. Terdapat pada library blocks.lib dan file header blocks.h. Perintah yang akan digunakan selalu menggunakan awalan aux. Yang keempat, OpenGL Utility Toolkit atau GUT adalah toolkit untuk sistem Windows yang ditulis oleh Mark Kilgard untuk menyembunyikan perintah APA sistem Windows yang kompleks. Pada OpenGL ada dua dasar operasi gambar, yaitu membersihkan Windows dan menggambar objek geometri, termasuk titik, garis, dan poligon. Menggambar pada layar komputer berbeda dengan menggambar pada kertas putih yang dari pabriknya sudah berwarna putih. Pada komputer, memori untuk menampilkan gambar biasanya diisi dengan gambar yang berasal dari perintah gambar paling akhir. Jadi, perlu dibersihkan dengan warna latar belakang sebelum digambar lagi. Warna latar belakang yang dipilih tergantung dari aplikasi yang akan dibuat. Sintaks GL Clear Color, GL Silem Red, GL Silem Green, GL Silem Blue, GL Silem Alpha. Nah, itu digunakan untuk memilih warna yang akan digunakan untuk membersihkan latar belakang dalam mode RGBA. Selanjutnya, perintah GL Clear, GL Bitfield Mask digunakan untuk membersihkan buffer yang dispesifikasikan dengan warna yang telah ditentukan. Contoh berikut ini perintah yang digunakan untuk membersihkan layar, latar belakang dengan warna hitam dan buffer apa yang akan dibersihkan. Dalam hal ini, buffer warna yang akan dibersihkan karena buffer warna merupakan tempat gambar disimpan. Jadi berikut ada sintaks untuk membersihkan buffer warna tempat gambar yang akan kita execute nanti. GL Clear Color 000. Bisa juga GL Color, GL Clear, GL Color Buffer Bit. Dalam spesifikasi warna, OpenGL mendeskripsikan objek dengan warna objek adalah proses yang berjalan sendiri-sendiri, karena pada umumnya seorang programmer akan mengatur warna terlebih dahulu, lalu menggambar objek. Sebelum warna diubah, maka semua objek yang digambar sesudah perintah tersebut akan menggunakan warna terakhir yang terdapat pada coloring scheme. Untuk warna digunakan perintah glcolor 3F. Jika lebih dari 3, maka argumen keempat adalah alpha yang akan dijelaskan pada bagian blending
sebagai salah satu efek yang mempunyai OpenGL. Contoh berikut menunjukkan urutan langkah dalam proses spesifikasi warna sebelum objek digambar. Yang itu pertama ada JL Color 3F 0.0, 1.0, 0.0 untuk setting warna atau mengatur warna. Lalu kemudian ada draw object A untuk gambar objek A. Penghasilan citra pada komputer grafik menggunakan primitif grafik dasar. Primitif ini memudahkan untuk merender atau menggambar pada layar monitor, sebagaimana penggunaan persamaan geometrik sederhana. Contoh primitif grafik dasar adalah titik, garis, segi empat, kurva, lingkaran, elips, kurva Bezier, kurva lainnya, fill area, teks, dan masih banyak lagi. Primitif grafik objek kompleks dapat dibuat dengan kombinasi dari primitif ini. Adapun contoh grafik primitif yang lain adalah satu, poligaris, yaitu urutan garis lurus yang saling terhubung. 2, teks adalah bentuk bahasa tulisan dengan simbol-simbol tertentu. Teks merupakan kumpulan lebih dari 2 karakter. 3, citra raster adalah gambar yang dibuat dengan piksel yang membedakan bayangan dan warna. Citra raster disimpan dalam komputer sebagai larik bernilai numerik. Larik tersebut dikenal sebagai pixel map atau bitmap. Ada 3 cara untuk menghasilkan citra grafik, yaitu citra didesain dengan tangan, citra yang didapat dari perhitungan, dan citra yang di-scan. Pemaparan citra raster dinyatakan oleh pixel dengan video display (cathode ray tube CRT), flat panel display LCD, hard copy printer, laser, dot matrix printer, inkjet printers. Contoh proses pemaparan permukaan adalah citra yang ditangkap lalu disimpan di frame buffer, kemudian digunakan untuk mewarnai sebuah titik pada permukaan pemapar. Selanjutnya proses scan di CRT. Frame buffer adalah matriks 2 dimensi yang mewakili pixel pada pemapar. Ukuran matriks harus cukup untuk menyimpan ke dalam warna pemapar untuk semua pixel. Sebagai contoh, pemapar monitor beresolusi 1280 x 1024 mempunyai kedalaman warna 24 bit. 16 juta warna membutuhkan ruang simpan sekitar 4 MB. Yang keempat, pixel dan bitmap. Jumlah bit yang digunakan untuk mewakili warna atau bayangan dari masing-masing pixel atau picture element atau pixel. 4 bit per pixel sama dengan 24 sama dengan 16 level abu-abu. OpenGL menyediakan banyak fungsi untuk kebanyakan grafik primitif termasuk titik, garis, dan lingkaran. Masing-masing perintah atau fungsi dalam OpenGL mempunyai format dan struktur yang sama. Ini memudahkan untuk mengetahui bagaimana jalannya fungsi, argumen yang dibutuhkan untuk melakukannya, dan format tipe datanya. Kebanyakan sistem grafik modern sudah menggunakan sistem grafik pipeline, di mana CPU utama memberikan instruksi perintah menggambar dan hardware lainnya yang melakukan transformasi, clipping, shading, texturing, dan lain-lain. Pada arsitektur yang demikian, proses tidak dilakukan pada satu komputer karena setiap komputer mempunyai tugasnya sendiri. CPU utama tidak harus menunggu proses pada masing-masing komputer tadi selesai, tapi bisa dengan memberikan isu perintah gambar yang berikutnya. Untuk inilah OpenGL menyediakan perintah GL+ yang memaksa klien untuk segera mengirim paket network walaupun belum penuh. Program sebaiknya ditulis menggunakan perintah ini karena GL+
tidak memaksa proses gambar untuk selesai, tetapi memaksa proses gambar untuk segera dieksekusi sehingga dijamin semua perintah gambar yang sebelumnya akan segera dieksekusi dalam suatu waktu tertentu. Nah, jadi berikut adalah hasil animasi yang telah kami buat. Berikut ini adalah hasil compile dan run program yang telah dibuat. Yang pertama ini adalah before. Before itu jadi sebelum kami melakukan perubahan, kami hanya membuat sebuah kubus, hanya satu kubus, dan setelah dilakukan, setelah mengeksplor ke sana sini seperti itu, kami menambahkan satu bangun ruang yaitu prisma segi 4. Nah, nanti setelah presentasi selesai akan saya tunjukkan hasil compile before, yaitu kubus. Nah, ini adalah daftar pustaka yang di mana kita mengambil referensi untuk membuat animasi yang telah kita setujui ini. Nah, ini adalah sintaks OpenGL untuk membuat tadi kubus. Akan segera saya compile dan run. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sebelum kita melakukan perubahan. Nanti setelah kita melakukan perubahan akan ada bangun ruang lagi, yaitu prisma segi 4 seperti yang tertera pada gambar ini. Ya, jadi sampai sini saja presentasi dari kita berempat. Saya mewakilkan anggota kelompok saya, Hilmi, Hafiz, dan Azharatul, mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan kata maupun penjelasan tadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.